warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Putri Dani Pungki Asih, mahasiswa Permata Sakti dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Teman-teman, saya akan memperkenalkan Masjid Agung Jawa Tengah dan sejarah serta harmoninya. Nah, untuk teman-teman, tetap tonton videonya hingga selesai ya, dan jangan lupa untuk simak terus informasi tentang Masjid Agung Jawa Tengah. Terima kasih. Masjid Agung Jawa Tengah terletak di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Masjid Agung Semarang ini berada di pusat kota dan berdekatan dengan gedung-gedung pemerintahan. Masjid Agung Jawa Tengah menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka setelah Insinyur Soekarno memproklamirkan Indonesia telah merdeka. Pada mulanya, Masjid Agung Jawa Tengah sering disebut Masjid Agung Kauman Semarang, di mana pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah berawal dari kembalinya harta wakaf milik Masjid Agung Kauman Semarang yang tak tentu asal-muasalnya. Raibnya wakaf tersebut terjadi dikarenakan proses tukar tanah Masjid Besar Kauman Semarang yang seluas 119,127 hektar yang dikelola oleh BKM atau Badan Kesejahteraan Masjid, bentukan dari BUAD atau Badan Urusan Agama Departemen Agama Jawa Tengah. Dengan alasan karena tidak produktif, BKM menukar tanah seluas 250 hektar di Demak lewat PT Sambirejo dan akhirnya berpindah tangan ke PT Tensindo. Sejarah Masjid Agung Semarang ini dibangun di atas salah satu petak tanah Masjid Agung Semarang yang telah kembali. Gubernur Jawa Tengah yaitu Maijen Mardianto pada tahun 2006 membentuk tim koordinasi pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menangani masalah-masalah baik yang mendasar sampai yang sulit. Pembangunan tersebut ditandai dengan pemasangan tiang pancang yang dilakukan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawar, Kiai Haji Sahal Mahfudz, dan Maijen Mardianto sendiri. Pemasangan yang pertama dihadiri oleh 7 duta besar dari negara-negara terkenal, yaitu Uni Emirat, Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi, Palestina, Mesir, dan Kuwait. Dengan demikian, tokoh-tokoh terkenal dari berbagai negara mendukung dibangunnya Masjid Agung Jawa Tengah tersebut. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid tertua di Kota Semarang. Sebagai masjid tertua di Kota Semarang yang merupakan ibu kota Jawa Tengah, masjid ini mempunyai sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Kota Semarang. Masjid tersebut mempunyai cagar budaya yang harus dilindungi dan merupakan masjid yang menjadi kebanggaan warga Semarang karena mempunyai kekhasan tersendiri. Masjid Agung Jawa Tengah memiliki tanah seluas 119 hektar dan dibangun di atas tanah wakaf Ki Ageng Pandanaran II yang merupakan Bupati Semarang pertama. Setelah mengalami beberapa perdebatan kepemilikan surat tanahnya, akhirnya pada tahun 2002 pembangunan masjid dengan peletakan batu pertama pun dilakukan. Lalu pada tahun 2006 masjid ini diresmikan. Masjid Agung Jawa Tengah termasuk masjid termegah yang ada di Indonesia. Masjid ini dilengkapi dengan arsitektur bangunan yang mengadaptasi gaya bangunan Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah. Pada bagian depan masjid terdapat 6 payung hidrolik raksasa yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Payung raksasa akan dibuka pada saat sholat Jumat, sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan catatan bila angin tidak melebihi 200 knot.
Desain interior Masjid Agung dihiasi dengan lapisan warna-warna yang dipengaruhi gaya arsitektur Roma. Masjid Agung ini mampu menampung sekitar 15.000 jemaah, belum termasuk halaman utama masjid yang mampu menampung sekitar 10.000 jemaah. Kemegahan Masjid Agung Jawa Tengah menjadikannya simbol wisata religi bagi masyarakat Semarang dan Jawa Tengah. Selain berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat syair Islam, dan wisata religi untuk para pelancong yang ingin mengagumi kemegahan arsitektur masjid. Masjid Agung Jawa Tengah memiliki sebuah Al-Quran raksasa karya tangan Haji Hayatuddin yang merupakan penulis kaligrafi dari Universitas Sains dan Ilmu Al-Quran dari Wonosobo, Jawa Tengah. Masjid ini juga memiliki beduk raksasa yang merupakan persembahan dari para santri pesantren Al-Falah Banyumas, Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah juga dilengkapi beberapa fasilitas seperti perpustakaan, auditorium, penginapan, ruang akad nikah, museum perkembangan Islam, dan juga kafe yang berada di bagian Menara Asmaul Husna. Menara Asmaul Husna memiliki ketinggian 99 meter dan dari atas lantai 19 bisa melihat keindahan kota Semarang. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dan ingin berkunjung ke Masjid Agung Jawa Tengah, jangan lupa ya untuk membawa peralatan sholat sendiri agar pada saat waktu sholat tidak kesulitan untuk melaksanakan sholat. Waktu terbaik untuk naik ke atas menara adalah pada saat sore hari atau bada asar. Saat itu adalah saat yang pas dan tepat untuk melihat sunset dengan teropong. Jangan buang sampah sembarangan ya di sekitar masjid. Hal yang terpenting juga untuk para pengunjung adalah gunakan pakaian yang sopan, khususnya bagi wanita untuk menutup auratnya. Teman, sekian video mengenai Masjid Agung Jawa Tengah yang ada di Semarang. Saya Putri Dani Pungkiasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.